Oke, 12. Terus? Perkenalkan, nama saya Rustiana dari Batang, bekerja di Bank BTN. Terima kasih. Rustiana. Oke. Terus? Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya. Ayo. Nur Haili, Bu. Fitriani dulu. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Fitriani, alamat Keratinan Gang 2. Terusnya? Perkenalkan, nama saya Jessica Indarto dari Batang, bekerja di BCA. Terima kasih, Pak. Oke. Terus? Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrohuda, asal dari Sapura Pekalongan. Sekarang bekerja sebagai staf notaris. Terima kasih. Oke, terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Reni Mustikasari, asal dari Batang, bekerja juga di Batang sebagai staf. Terima kasih, Pak. Oke. Terus? Perkenalkan, nama saya Chris Wijanako dari Perenan Tengah Batang. Terima kasih. Terus? Perkenalkan, nama saya Aklul Kutsi dari Orangseng Batang. Terima kasih. Aklul Kutsi. Kutsi. Ya. Kutsi. Oke, terus? Perkenalkan, nama saya Yundi Alfaisah dari Bledo Batang, Pak. Yundi Alfaisah. Oke, terus? Halo? Baru 19 ini. Masih kurang satu yang belum memperkenalkan. Rizky. Hah? Ya. Itu Rizky Dwi Yuniarti, Pak. Barusan, ya. Rizky Dwi Yuniarti. Oke. Mungkin sinyalnya mungkin. Mas. Putus. Yang baru masuk, tolong memperkenalkan. Halo? Halo? Halo, yang baru masuk. Iya, Pak. Tolong perkenalkan. Nama Safela Bonita. Oke. Alamat rumahnya di Medono, Pak. Oke. Oke, berarti yang saya catat ini Mas Rizky Maulana. Jumlah kita ada 21 orang di ASP. Jenengan tentunya punya grup ya? Oke, punya, Pak. Grup WA juga ya? Benar, jumlahnya yang ikut di kelas ASP ini 21. Kalau grup, saya punya grup kelas, tapi bukan grup. Belum buat grup, itu Pak, grup makulnya belum. Kalau grup kelas sekitar ada 25, 26. Tapi kan kelas ada yang mungkin di luar kelas jenengan kan ini kan? Ada mungkin. Tapi ini ada semuanya di kelas saya, Pak. Yang ini. Oh, yang 21 ini semua di kelas di kelas Mas Jeffrey? Iya, semuanya. Nggak ada yang transferan ini. Oke, ada yang transferan. Berarti jumlahnya ini 21. Sampai saat ini jumlahnya 21 orang. Iya, Pak. Nah, perlu saya sampaikan
yang akan kita diskusikan bersama. Kelihatan di layar teman-teman mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Ada dari teman-teman mahasiswa yang dari instansi pemerintah? Tadi yang perkenalan? Halo? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada, Pak. Oh, Nggak nggak ada. ada. Artinya lembaga pendidikan ada, Pak. Oke, jadi teman-teman mahasiswa ini yang mengikuti mata kuliah akuntansi sektor publik ini tidak ada yang dari birokrat ya, tidak ada yang berasal dari instansi pemerintah Pemda Batang. Saya lihat tadi banyak yang dari Batang, ada juga yang dari Pekalongan. Tetapi sebetulnya ada beberapa yang bersinggungan dengan akuntansi sektor publik. Seperti yang Mas Jeffrey itu dari SMK Ma'arif kan ya? Iya, betul, Pak. Iya. Ya. Sehingga sebetulnya yang kita bahas sekarang ini itu adalah akuntansi sektor publik, bukan pada akuntansi sektor private atau sektor bisnis. Tetapi nanti akan lebih mengerucut lagi, yang akan kita bahas ini itu kemudian menjelaskan tentang siklus anggaran pemerintah daerah, mulai dari penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah, pengesahan RAPBD, pelaksanaan belanja, pelaksanaan pendapatan, pengawasan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Kemudian menjelaskan gambaran umum sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis accrual, serta persamaan akuntansinya. Kemudian menjelaskan akuntansi pendapatan dan mampu mengerjakan kasus soal yang berkaitan dengan akuntansi pendapatan. Nah, siklus-siklus ini tentunya terkait dengan siklus yang ada di anggaran di pemerintah daerah. Sehingga mungkin teman-teman mahasiswa yang belum pernah bersinggungan itu hal baru terkait dengan akuntansi sektor publik. Nah, kemudian penilaian yang kita lakukan itu kehadiran itu 10%, kemudian tugas itu 20%, keaktifan itu 10%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu 30%. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, kelihatan ya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, dari tugas ini saya nanti akan membagikan, akan ada tugas kelompok dan tugas perorangan. Sehingga 20% itu, 10% itu nanti untuk perorangan dan 10% untuk tugas kelompok.
Adapun nilainya ini, kesetaraan nilai itu. Ini kalau Anda mendapatkan nilai A itu berarti nilai kuantitatifnya yang masuk lagi ini. Nilai kuantitatifnya itu lebih dari 8. Saya sih berharap nilai Anda itu minimal itu B+ lah. Tidak kemudian ada yang B atau bahkan ada yang C ke bawah gitu. Meleset-melesetnya ya paling ya B gitu. Tapi saya berharap sih kalau tidak kebangetan itu paling saya memberikannya ya antara A kemudian B+ dan B. Jelas ini teman-teman? Jelas, Pak. Oke, jelas, Pak. Jelas, Ngapunten, ya? Pak. Ini ada yang mau masuk lagi. Ya. Ada yang mau masuk lagi, gabung join di meet-nya, Pak. Oke. Bentar, kita Oke, yang barusan bergabung, tolong perkenalkan diri. Halo. Halo. Tolong perkenalkan diri. Nama saya Ratna Alfian Ningrum dari Kajen, Pak. Ratna Alfia. Ningrum. Kerjanya? Admin, Pak. Admin di PT Gepura. PT apa? PT Gepura Kencana. Kontraktor ya? Enggak, Pak. PCU Desa. Oh, PCU Desa. Iya. Oke, yang selanjutnya. Terima kasih, Pak. Loh, kok malah keluar? Halo? Yang masuk barusan 2. Yang memperkenalkan kok 1? itu yang satunya sudah masuk dari tadi, Pak. Mungkin sinyalnya mungkin keluar masuk nih. Siapa itu? Mbak Reni Mustika. Reni itu tadi Sudah perkenalan, Pak, tadi. Reni kan sudah perkenalan tadi. Iya. Iya, di awal sampun, Pak. Oke. Oke, ini ada 22 orang. Kemudian saya akan membagi menjadi 7 kelompok. Halo? Iya, siap, Pak.
coba pas, jadi karena dua-dua berarti 7 kelompok itu masing-masing kelompok 3 orang ya? 3 orang ya Pak, dan satu Ada kelompok. yang 1 berarti ada yang 1 4 ya? Oke. Oke, silakan Mas Jeffrey untuk bagi dulu. Kalau pembagiannya saya bagi di grup kelas gimana Pak? Di grup kelas. Oke, nah, nanti saya kalau sudah jadi nanti saya tekankan dengan. Oke. Oke, kemudian untuk tugas kelompok dicatat. Untuk kelompok 1, jadi untuk kelompok 1 itu Anda cari laporan keuangan Pemda neraca di tahun sebelum tahun 1999 ke bawah, sebelum tahun 2000. Ngapunten Pak, bisa diulangi laporan keuangan untuk Anda untuk kelompok 1 itu Anda cari salah satu laporan Pemda neraca, jelas neraca. Laporan neraca ya Pak? Iya, neraca. Sebelum tahun 2000. Jelas? Iya Pak. Nah, untuk yang kelompok 2, neraca juga antara tahun 2000 sampai 2005. Jelas? Iya Pak.
Kelompok 3. Neraca juga. ...2006 sampai 2010. Kelompok 4. Halo. Iya, Pak. Neraca 2011 sampai 2017. Kelompok 5, 2000 neraca 2018 sampai 2021. Sedangkan kelompok 6, realisasi anggaran antara 2000 sampai 2010. Sedangkan kelompok 7, realisasi anggaran 2011 sampai 2021. Jelas di sini? Iya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Aku izin bertanya, Pak. Ya. Untuk spesifik dari laporan keuangan Pemdanya bebas atau gimana, Pak? Terima kasih. Bebas. Anda bisa mengambil, saya kan supaya memudahkan Anda yang dulu-dulu, tempo dulu itu, kan browsing itu. Iya, Pak. Ya, untuk memudahkan teman-teman mahasiswa ini supaya carinya itu tidak kesulitan, khususnya yang dulu-dulu itu, kemudian silahkan Anda Pemda itu apakah Pemda tingkat 2, kota maupun kabupaten, kemudian juga bisa juga di level provinsi, atau kemudian kalau yang di bawah tahun 2000 itu silakan kalau misalnya Anda mau ambil pada APBN. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jelas, Pak. Oke. Oke, dan ini untuk pertemuan besok, untuk di pertemuan kita selanjutnya kapan ini? 2 minggu lagi, Pak. Berarti tanggal tanggal 12 Maret mungkin, Pak. Sekitar itu. Oke. Nah, langsung saja saya ke tugas individu. Yang diserahkan nanti tugas individu diserahkan sebelum melakukan ujian akhir semester. Ke email saya
Nanti emailnya akan saya sampaikan ke ketua kelas. Jadi tugas individunya, halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tugas individunya ini catat ya. Tugas individu. Empat halaman. Satu setengah spasi. Berisi critical value atau kemudian penjelasan dan perbandingan lah. Yang ini kan 22 orang ya? Iya, Pak. 22 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Mas Jeffrey Maulana dan Mbak Elisia. Sesuai perkenalan tadi, itu adalah perbandingan penyajian laporan PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 1 dengan akuntansi keuangan private. Ngapunten Pak, bisa diulangi bandingan? Perbandingan pernyataan standar akuntansi pemerintahan 1 yaitu tentang penyajian laporan keuangan dengan penyajian laporan keuangan sektor private. Sekali lagi bahwa ini tugas individual, jadi tidak boleh ada yang sama. Kalau yang sama, redaksinya sama, bahasannya sama, itu akan dua-duanya akan saya gugurkan. Artinya bahwa tidak boleh ada yang menyontoh, karena ini bukan tugas kelompok. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah? Oke, saya ulangi lagi. Mas Jeffrey Maulana itu adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan 1, yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Nah, perbandingan antara penyajian laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik dan sektor private itu adalah seperti apa? Jelas? Oke, jelas, Pak. Dan itu dibuat 4 halaman, 1,5 spasi.
Jelas ya? Ini jelas, Pak. Dan kalau bisa itu kemudian di bawahnya terakhir itu ada critical value. Critical value itu artinya ide yang dari teman-teman bahwa terhadap akuntansi pemerintahan itu seperti ini, kemudian akuntansi private itu adalah seperti ini. Nah, kemudian ketika muncul seperti itu, kemudian ada perbedaan prinsipil misalnya seperti itu. Jadi ada kesimpulan lah. Jelas ya? Oke, jelas, Pak. Oke. Kemudian Yesika dan Ainun Najib. Tes, halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini yang perbandingan PSAP 3, pernyataan standar akuntansi pemerintahan 3, AP3 yang terkait dengan laporan arus kas antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi private. Jelas? Iya, Pak, jelas. Ada pertanyaan dulu? Kemudian Salsabila, nggak ada pertanyaan ya, Jessica sama Ainun Najib? Nggak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kemudian Salsabila Firdaus dan Haris Manova. Iya, Pak. Oke. Itu yang pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan antara sektor publik dan sektor private. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian Fahila, Isfahani, dan Nadifa. Ada? Iya, Pak. Nah, ini yang terkait dengan akuntansi persediaan. PSAP nomor 5. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 5. Itu akuntansi persediaan sektor publik dengan sektor private. Perbedaannya apa? Jelas? Jelas, Pak. Kemudian Rizky Febriana dan Nandita Puspa. Ya, Pak. Ya. Ini yang terkait. Ada, Pak. Ada ya? Halo? Halo? Rizka Febriani ada, Pak. Rizky Febriani ada, Nandita Puspa?
Nindita Puspa ada, Pak. Nindita Puspa ada. Oke. Ini yang PSAP pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 6. Itu tentang akuntansi investasi. Antara sektor publik dengan sektor private. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nah, Muhammad Andrew Fana dan Rustiana. Halo? Betul, Pak. Betul. Ya, ini yang PSAP nomor 7. PSAP nomor 7 itu akuntansi aktiva tetap. Antara sektor private dengan sektor swasta. Kemudian yang Nur Laili sama Jessica Hindarto. Ini PSAP nomor 8. Yaitu yang terkait dengan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Jelas? Jelas, Pak. Muhammad Afrahul Huda dan Reni Mustikasari. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini PSAP nomor 9, akuntansi kewajiban. Pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 9. Jadi nanti bandingkan antara kewajiban di sektor publik itu seperti apa, nah kemudian kewajiban di sektor private itu seperti apa. Jelas? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti tugasnya berupa paper atau langsung ke isinya saja, Pak? Ya. Tugasnya itu ya seperti paper itu kan. Berarti dibikin cover juga seperti itu, no, Pak? Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi semacam makalah yang Anda buat. Ya. Iya, Pak. Matur suwun. Oke. Sampai mana itu tadi? Sampai Afrohul Huda ya sama Reni Mustikasari ya? Iya, Pak. Kemudian Agres Wijanarko dan Ahlul Qudsi. Iya, Pak. PSAP nomor 10, pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 10. Yang terkait dengan koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan. Nah, kalau yang perlu saya sampaikan seperti ini. Kalau misalnya hanya ada di akuntansi publik, ya sampaikan itu hanya ada di akuntansi publik. Tidak ada di akuntansi private. Jelas ya? Jelas, Pak. Contoh misalnya, yang terkait dengan pernyataan standar akuntansi PSAP 2, laporan realisasi anggaran.
laporan realisasi anggaran itu hanya dikenal pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor private itu tidak mengenal realisasi anggaran. Yundi Alfaisal, Rizky Dwi Yuni. Ada? Ada. Nah, ini adalah PSAP nomor 11. Itu yang terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, Safela Bonita dan Ratna Aviningrum, Bu, ya. Ada? Ya, Pak. Rumah. Itu adalah PSAP nomor 12. Itu adalah laporan operasional. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, sudah semua. Sehingga sebetulnya yang akan kita bahas itu adalah tadi yang terkait dengan apa-apa yang ada, tugas-tugas tadi yang ada yang sudah saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa itu. Nah, sedangkan untuk daftar referensinya, bukunya, itu bisa ini Anda bisa membaca Dr. Badrik Siregar atau kemudian Profesor Dr. Mardiasmo, kemudian PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Tadi yang saya sampaikan PSAP itu adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemerintah daerah, kemudian regulasi pemerintah lainnya yang seperti Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 tentang sistem keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, yang perlu kita sepakati sebetulnya kita kan ini kan rencana kuliah kan sampai jam 6 ya. Untuk waktu-waktu selanjutnya itu. Nah, waktu yang panjang itu sebetulnya saya sih merasa tidak efektif kalau misalnya saya harus ngomong terus dari jam 1 sampai jam 6 itu. Artinya saya bisa pingsan itu kalau misalnya di sini. Sampai 5 jam itu. Makanya kemudian apakah kemudian saya ingin kesepakatan, apakah kemudian kita ada jeda waktu, nanti kita lanjutkan lagi, atau kemudian kita batasi waktunya sampai jam berapa. Monggo, ada masukan? Ngapunten, Pak. Kalau Ya. di kelas kami, kalau malam itu kita mulai jam sekitar 6:30 sampai jam 9.
atau enggak jam 7 sampai setengah 10. Iya. Ya, 2 jam kira-kira gitu, Pak. Kalau kelas Oh. malamnya, kalau di kuliah malam itu. Oh, 2 Tapi jam. kalau di siang itu kok nggak tahu dari kampus jadwalnya dari jam 1 sampai jam 6. Makanya kan saya kan anu juga kan jam 1 sampai jam 6 itu berarti ada 5 jam itu. Oke. Ya kan? Iya, Pak. Sehingga memang agak bagi saya itu juga agak merepotkan karena kemudian kalau waktunya kalau malam memang saya dulu pernah mengajar juga itu dari jam setengah 7, setengah 8 sampai jam 9. Oke, betul, Pak. Benar ya? Iya, betul. Ya 2 jam setengah. Iya. Jadi atau mungkin kita bisa samakan jamnya, Pak. Misalkan kalau 2 jam setengah dari jam 1 sampai setengah 4 atau setengah 2 sampai jam 4 atau gimana? Oke. Berarti jam 1 sampai jam setengah 4 kita ya. Karena Iya, atau setengah 2 sampai jam 4. Oke. Ya. Oke, kita sepakati seperti itu. Atau ada yang lain misalnya, wah Pak, kita ganti malam saja misalnya. Malam. Gimana yang lain? Saya setuju Pak, malam. Kalau Iya, Pak. malam, Saya setuju, Pak. Iya, saya setuju kalau kuliahnya Malam mingguan, Pak. Malam mingguan, Pak. enggak, kalau malam mungkin bisa di hari malam Selasanya, Senin malam Selasa, atau Selasa malam Rabu mungkin bisa. Kita kosong kalau hari malam itu nggih. Senin malam Selasa atau Selasa malam Rabu. Monggo saya manut. Atau kita tentatif sebetulnya ketika saya misalnya masih seperti jam sekarang, tetapi kemudian kalau siapa lagi Ki? Kok ada Firman ini? Oh nggih ya, belum gabung. Ada, emang ada Pak nggih, Pak? Itu kelas kami nggih. Mas Firman. Oke, ya ini kalau seperti ini kita jadinya ini. Halo, tes Firman yang baru masuk. Iya Pak, baru balik kerja Pak, ini Pak. Nah, ini kan ada seperti ini. Mohon Anda maaf, Pak. tugas Firman ya. Iya Pak. Firman Aditya. Nanti kan ada tugas kelompok dan tugas individual. Iya. Tugas kelompok nanti tugasnya sudah saya bagi. Tinggal kelompoknya yang pembagiannya nanti menurut silakan dibagi oleh ketua kelas karena saya memberikan kewenangan penuh itu pada ketua kelas kan ya. Ya Mas Efri ya. Yes, siapa? Nanti tak bagi. Oke. Kemudian yang tugas individu itu, tadi sudah saya bagi juga, dan karena Mas Firman terakhir itu nanti masuk di sama dengan Safila, Bonita, dan Ratna Alfia Ningrum. Firman Aditya, tugasnya itu adalah tidak boleh sama, tetapi kemudian yang dibahas itu adalah sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 12 tentang laporan operasional sektor publik kalau dibandingkan dengan sektor private itu seperti apa. Jelas Mas Firman? Iya Pak, jelas. Oke, nanti kalau yang terkait dengan lainnya silakan tanya dengan teman-temannya. Dan bahan kuliah sebetulnya sudah saya share di Siakat ya. Sudah ada yang melihat? Nggih, sampun Pak. Iya Pak, Sambon.
Ya. Sudah ada ya itu di Siakat ya. Nah, kemudian tadi yang perlu kita sepakati tadi itu tentang pertemuan kita bahwa pertemuan kita seperti jadwal sebelumnya saja. Kalau misalnya ada pergantian itu akan saya kirimkan pemberitahuan kepada Mas Jeffrey Maulana gitu aja ya. Tapi pemberitahuannya itu kalau misalnya kita ganti berarti di malam apa itu? Sekitar kami kalau malam yang kosong malam Selasa, Senin malam Selasa, atau Selasa malam Rabu. Oh, Senin malam Selasa ya? Iya, atau Selasa malam Rabu. Itu Senin malam Selasa. Atau Selasa malam Rabu. Iya. Senin malam Selasa atau Selasa malam Rabu itu dari jam 6:30 sampai jam 9 itu kosong ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman mahasiswa ada pertanyaan dahulu terkait dengan tadi tugas kelompok maupun tugas individu yang sudah saya sampaikan, supaya nanti besok tidak, karena biasanya nanti ketika akan paparan baru pada bertanya gitu kan ya. Halo? Iya, Pak. Saya khawatir nanti ketika akan paparan itu baru, wah Pak saya kesulitan mendapatkan data gitu kan. Paparannya kan kelompok itu kan 2 minggu setelah ini lagi kan? Iya betul Pak. Betul. Dan tugasnya itu nanti setiap kali kita sebelum saya menyampaikan mata kuliah, itu teman-teman untuk paparan dulu. Masing-masing misalnya 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti untuk ada pertanyaan dari teman-teman sekalian kepada kelompok itu. Dari data itu kemudian nanti setelah itu akan ada tugas-tugas lagi juga. Jelas? Oke, jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Oke ya, jangan sampai kemudian setelah Mas Jeffrey Maulana tadi yang tugas kelompok sudah dicatat. Namun, Pak. Coba diulangi lagi. Untuk kelompok 1, mencari laporan keuangan Pemda neraca sebelum tahun 2000. Untuk kelompok 2, neraca Pemda tahun 2000 sampai 2005. Kelompok 3, 2006 sampai 2010. Kelompok 4, 2011 sampai 2017. Kelompok 6, 2018 sampai 2021. Kelompok 5 itu iya, Pak. Kelompok 6, realisasi anggaran Pemda tahun 2000 sampai 2010. Untuk kelompok 7, realisasi anggaran Pemda tahun 2011 sampai 2021. Oke. Jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Nah, yang akan kita pelajari sebetulnya dari
akuntansi sektor publik ini, itu kemudian yang akan kita pelajari ini adalah mulai dari perencanaan. Kemudian setelah perencanaan itu kemudian masuk pada proses penganggaran. Nah, setelah pada perencanaan, proses penganggaran, itu kemudian masuk pada proses penatausahaan. Proses penatausahaan kemudian masuk pada proses laporan keuangan. Siklusnya itu adalah seperti itu. Itu masuk kemudian pada proses kemudian pengawasan. Nah, pada proses perencanaan itu ada dua hal yang harus dipahami bersama. Perencanaan itu ada 3 perencanaan. Perencanaan jangka panjang yang berisi perencanaan selama 20 tahunan, itu yang dinamakan Rencana Jangka Panjang Daerah, RPJP. Nah, kemudian karena 20 tahun, itu berarti berapa periode masa pemerintahan? Halo? Tahun, Pak, ya? Nah, ya tinggal bagi 5 aja kan? Iya. Berarti 20 bagi 5 berarti 4 tahun, ya. Itu RPJP. Nah, kemudian yang RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kalau di nasional itu RPJMN, ada nasionalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kalau di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu ada yang namanya, kemudian singkatannya itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, yang durasi waktunya itu adalah selama 5 tahun. Nah, ini adalah berisi tentang visi dan misi. Kalau di nasional itu adalah presiden, kalau di provinsi itu adalah gubernur, kalau di kabupaten kota itu adalah bupati atau wali kota. Jelas sampai di sini, 2 dulu itu. Itu yang pada proses dokumen perencanaan. Iya, Pak. Oke. Nah, yang dokumen perencanaan ini tentunya tidak boleh terpisah dengan dokumen penganggaran. Sehingga dokumen perencanaan yang 5 tahun itu akan diturunkan pelan-pelan, akan diturunkan dalam dokumen perencanaan selama tahunan yang namanya Rencana Kerja Pemerintah, RKP, kalau di tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi atau kabupaten kota, itu namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang itu selama perencanaan itu selama 1 tahun. Sehingga tadi itu harus nyambung bahwa perencanaan selama 20 tahunan itu diturunkan dalam 4 periode pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan yang perencanaan selama 1 periode pemerintahan
itu diturunkan lagi dalam perencanaan yang selama tahunan itu yang namanya rencana kerja pemerintah. Kalau di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah namanya adalah rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Itu yang dokumen tahunan. Jelas sampai di sini? Izin bertanya. Atau bingung? Iya, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang menyusun untuk 20 tahun itu ya, terus diturunkan setiap satu periode itu yang berkewajiban nyusun itu siapa, Pak ya? Oke. Di tingkat nasional itu adalah yang berkewajiban menyusun itu adalah Bappenas. Jelas? Jelas, Nah, Pak. Bappenas kemudian setiap kali penyusunan itu pasti kemudian melakukan pertanyaan yang bagus, itu penjaringan aspirasi masyarakat, baik melalui konsultasi publik, melalui perguruan tinggi, dan dunia usaha, dan semua stakeholder yang ada. Itu melalui Musrenbangnas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Demikian pula di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota, itu kemudian yang melakukan itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tentunya sama juga melalui proses Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melibatkan hampir semua stakeholder yang ada di daerah tersebut. Tentunya pelibatannya itu adalah melalui perwakilan. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Matur suwun. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Reni Mustikasari, sehingga mengingatkan pada saya untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan teknis tersebut. Ada lagi? Halo, ada lagi? Oke. Itu dokumen perencanaannya. Kemudian masuk di penganggarannya seperti apa, Bapak? Nah, ketika rencana kerja yang dokumen tahunan itu, yang dokumen 5 tahunan, sebentar, dokumen yang 5 tahunan itu yang rencana kerja RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah untuk tingkat pusat itu RPJMP, rencana pembangunan jangka menengah pusat. Untuk daerah itu adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu karena itu di levelnya itu adalah, kalau di pusat itu adalah presiden, kalau di provinsi itu adalah gubernur, kalau di kabupaten kota itu adalah bupati wali kota, maka presiden itu akan memiliki pembantu-pembantu yang namanya kementerian atau lembaga. Sedangkan gubernur maupun bupati wali kota itu memiliki organisasi perangkat daerah.
Jelas sampai di sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena presiden maupun gubernur maupun bupati wali kota itu kan memiliki pembantu-pembantu yang akan membantu untuk mewujudkan visi dan misinya. Kalau presiden itu kan pembantu-pembantunya kan kementerian atau lembaga kan. Nah, kalau gubernur atau bupati wali kota itu adalah organisasi perangkat daerah. Maka kemudian dia akan menerjemahkan rencana pembangunan jangka menengah pusat itu, kalau di tingkat pusat itu dalam Renstra, rencana strategi kementerian atau lembaga. Kalau di daerah itu akan diterjemahkan dalam Renstra daerah, rencana strategi daerah, masing-masing organisasi perangkat daerah yang juga selama 5 tahun. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Ini karena saya teman-teman dari masing-masing dari kelas ini belum ada yang ikut dalam organisasi di pemerintahan, maka saya harus menjelaskannya agak pelan-pelan supaya bisa dipahami semua. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Saya kira itu dulu ya, karena saya tidak ingin ini kebingungan dulu tentang mata kuliah akuntansi sektor publik itu. Kemudian mungkin besok bisa kita sampaikan yang lebih padat, karena saya juga ini ada pertemuan lagi, ada kebetulan ada yang lain harus saya kerjakan. Kemudian saya akhiri dulu ini jam 3:30. Kalau mungkin di 2 minggu yang akan datang kita akan awali pada waktu yang tepat jam 1, atau kemudian kalau kita mau nanti ada perubahan jadwal akan saya sampaikan kepada Mas Jeffrey Maulana. Kira-kira seperti itu Mas Jeffrey ya? Iya, Pak. Oke. Maka untuk kuliah perdana ini saya cukupkan dulu, dan saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih.